Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl Fahri dari kelas 11 RPL 1. Saya ingin mengumpulkan tugas sejarah yaitu mewawancari orang tentang masa Orde Baru. Yang pertama, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Ya, bisa. Nama saya Dadang Suherianto. Berapa usia Bapak pada saat ini, Pak? Usia pada saat ini usia saya 59 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira Bapak di zaman itu umur berapa ya, Pak? Yang jelas saya mengenal Bapak Soeharto itu sejak dari sekolah SD sekitar usia 7 tahun. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Tahu. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira barang pokok apa saja yang murah? Dan apakah Bapak ingat harganya? Beras, minyak, gula, sayur mayur, semua kebutuhan pokok yang jelas murah dan bisa terjangkau, dibelinya itu tidak kesulitan. Selain murah, mudah didapat. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana saja yang biasanya menang dalam pemilu pada masa Orde Baru? Partai Golkar. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena kalau dibiarkan itu masyarakat biasanya semena-mena. Jadi semua aturan harus satu aturan yang pemerintah buat. Apakah benar TNI dahulu pernah menjadi penjabat di pemerintah? Ya, benar. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Kalau puskesmas ya merasakan. Adapun posyandu dan yang lainnya, kalau SD Impres juga ada, tapi kalau untuk posyandu sekarang ini jadi belum pernah merasakan, dan pada waktu itu juga kan belum ada ya. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan, Pak? Krisis ekonomi 98 pernah, yaitu untuk mendapatkan bahan pangan itu kesulitan karena harganya sangat mahal. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Ya, semuanya serba kurang, makan kurang, jajan pun untuk anak-anak kurang. Menurut Bapak, apa enaknya kalau negara bisa punya cukup beras sendiri tanpa harus beli dari luar negeri? Yang jelas kalau banyak mampu ya bisa banyak beras, harga bisa murah kalau impor dari luar. Apakah Bapak tahu mengenai penembak misterius ketika ada yang mengkritik pemerintah? Kalau tahu bisa dijelaskan, Pak? Ya, tahu, hanya sekedar mendengar. Ya, kalau yang suka mengkritik ditembak, dikarungi, dan dibuang. Apa kekhawatiran Bapak jika di zaman sekarang TNI menjabat kembali di pemerintah? Kekhawatirannya yaitu dia menyalahgunakan jabatan karena dia sebagai seorang TNI. Oke, terima kasih Pak. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hafiz Azra Fiadinov sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancari Bapak terkait masa Orde Baru. Di sini saya akan memberikan 15 pertanyaan. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Suyadi.
Berapa usia Bapak saat ini? Usia saya saat ini mendekati 50 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Ya, karena saya lahir di seputaran pertengahan antara tahun 70 hingga 80. Eh, Ya, masa kecil dan masa remaja saya merasakan masa Orde Baru. Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? eh Waktu zaman Orde Baru, ya dari semenjak lahir hingga sekitar umur 23 tahun. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Ya, kita sedikit banyak tahu mengenai swasembada beras, bahwa waktu itu memang kebijakan dari pemerintahan Soeharto tentang masalah pembangunan, masalah pertanian memang lebih diperhatikan, dan terutama untuk swasembada pangan, dan khususnya untuk daerah di Pulau Jawa, rata-rata pertanian memang sangat diperhatikan oleh pemerintah waktu saat itu. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa aja yang murah? Pada umumnya memang waktu itu karena nilai uang juga uh, terhitung nilainya kecil ya waktu itu, jadi ya rata-rata untuk kebutuhan bahan pangan, bahan pokok ya waktu itu masih dibilang murah lah, terutama kebutuhan bahan pangan, bahan pokok seperti beras, sayur mayur, terus uh, bahan hasil-hasil pertanian waktu itu ya murah lah, terhitung murah. Apakah Bapak ingat harganya berapa? Untuk beras ya mungkin kalau zaman tahun 80-an kita sudah waktu itu udah usia-usia SD ya, kemungkinan waktu itu untuk beras ya masih seputaran ratusan perak lah, sekitar 200 hingga 300 rupiah waktu itu harga beras. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Di akhir-akhir masa Orde Baru pernah mengikuti pemilu sekitar tahun, kalau nggak salah tahun 97, terakhir itu 1997. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Ya, pada masa Orde Baru kan cuma ada 3 partai yang ikut dalam pemilu, jadi waktu itu Partai Golkar memang yang setiap pemilu dari mulai tahun 80-an, mungkin dari mulai tahun 70-an itu selalu Partai Golkar yang menang, karena memang di situ dari intervensi dari pemerintah tentang soal partai politik yang itu masih ada. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Waktu itu memang dari media, dari ini kan memang dibatasi, jadi kekuasaan pemerintah sangat dominan ya waktu itu. Ya memang sistem demokrasi, tapi dari pemerintah memang sangat dominan. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Benar, waktu itu memang untuk TNI waktu itu masih namanya ABRI, jadi dia mempunyai dui fungsi yang terkenal dengan dui fungsi ABRI, yaitu dia dari segi pertahanan keamanan dia ada memang
tugas pokoknya dia juga selain itu karena ada dua fungsi, jadi dia bisa menduduki di pemerintahan. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, atau SD Impres? Iya jelas merasakan, soalnya waktu itu kan justru malah zaman tahun 80-an itu untuk fasilitas kesehatan waktu itu memang dari dulu ada namanya mantri desa ya. Mantri desa itu jadi dia ada setiap periodik dia akan selalu keliling ke masyarakat, akan selalu turun ke masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan masyarakat. Di samping itu juga ada di setiap desa ataupun kecamatan ada puskesmas. Ya memang belum semaju sekarang. Waktu itu memang dokter di puskesmas juga terbatas, pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas juga terbatas. Tapi dari pemerintah sendiri, yaitu tadi dulu ada namanya mantri desa sebelum istilahnya ya mungkin kepanjangan tangan dari dokter ya, yang langsung turun tangan ke survei ke setiap rumah. Saya masih ingat tahun 80-an. Ya. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 98? Ya, tahu karena memang waktu itu kebetulan memang saya waktu itu sudah umur di atas 20 dan waktu itu memang yang banyak ini memang di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Jawa dampaknya nggak terlalu ini, tapi memang tahun 98 itu memang yang terutama di Jakarta daerah karena memang ada waktu itu kan terjadi masa Orde Baru istilahnya, karena ini ada pergantian pemerintah ya. Waktu itu memang berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto waktu itu tahun 98. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 98? Ya waktu itu memang sempat terjadi kerusuhan terutama di ibu kota di Jakarta, terus ke daerah-daerah di Jawa ya, terutama Yogyakarta, Solo. Nah, waktu itu terjadi di mana-mana ada kerusuhan. Ya memang dampaknya akhirnya kan ke ekonomi juga. Jadi waktu itu tempat rupiah menguat, rupiah melemah, istilahnya rupiah terhadap dolar, jadi rupiah melemah sampai ke titik tertinggi waktu itu sekitar 16.000. $1 itu 16.000 rupiah. Menurut Bapak, apa enaknya kalau negara bisa punya cukup beras sendiri tanpa harus beli dari luar negeri? Ya kalau bisa swasembada beras sendiri ya otomatis kan kebutuhan di dalam negeri bisa tercukupi sendiri, tidak usah impor, tidak usah ini kan istilahnya dari segi ekonomi kan bisa mendatangkan istilahnya untuk negara lah ya. Jadi nggak, kalau harus impor apa harus impor kan memang ya dampaknya juga kan istilahnya beli dari luar negeri gitu. Apakah Bapak tahu mengenai penembakan misterius ketika ada yang mengkritik pemerintah? Jika tahu, bisa dijelaskan sedikit mengenai itu? Ya secara langsung memang tidak tahu, cuma waktu itu saya masih kecil, masih usia SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2, jadi ya sempat dengar tentang isu tersebut. Tapi untuk di daerah tempat kami tinggal waktu di Jogja tidak pernah mengetahui secara langsung, cuma dengar aja. Bahwa waktu itu dampak ke anak-anak kecil juga merasa takut kalau ada istilahnya ada waktu itu kan memakai motor jeep ya, motor ini kalau
ada mobil jeep lewat gitu, ada perasaan-perasaan yang ini juga, uh, ada rasa takut karena dengar cerita-cerita tentang itu penembakan itu. Apa kekhawatiran Bapak jika di zaman sekarang TNI menjabat kembali di pemerintah? Uh, jadi kalau TNI kembali menjabat di pemerintah, takut kan ya mungkin kayak Orde Baru dulu. Jadi memang uh, dominasi dari pemerintahan, karena ada istilahnya, uh, ada ini dari TNI lah istilahnya, ada ini dukungan dari TNI, jadi kekhawatiran ya kayak zaman Orde Baru dulu terulang. Baik, itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Bisa. Siapa namanya, Bu? Nama saya Ibu Ana dari Desa Ciperna, Blok Waring 1, Kecamatan Talun, Cirebon. Berapa usia Ibu saat ini? Kurang lebih 47-48 dah. 47-48. Ya. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Pernah. Kira-kira di zaman itu Ibu umurnya berapa, Bu? Waktu Ibu tuh waktu zaman itu masih single, masih sekolah. Masih sekolah. Ya, SD atau SMP? SMP. SMP ya. Ya. Terus, apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto, Bu? Tahu di era Pak Soeharto memang sangat enak sekali, masyarakat juga sejahtera ya, termasuk sembako, makanan pokok kayak beras sampai itu murah ya. Jadi lapangan kerja juga gampang gitu. Ditemukannya. Jadi masyarakat tuh sejahtera intinya, nggak banyak keluhan gitu. Nah, di zaman Orde Baru kan biasanya terkenal harga yang murah ya. Kira-kira bahan pokok apa yang murah, Bu? Seperti beras, minyak goreng, pokoknya bahan pokok yang utama tuh kayak gula gitu ya, murah banget dibanding zaman sekarang. Dan apakah Ibu ingat harganya, Bu? Harga beras 300 rupiah Per kilo? per kilo. Minyak goreng berapa? 60 rupiah tuh per kilo waktu zaman Soeharto tuh. Kayak susu kaleng kental manis cuma 800 rupiah itu zaman Soeharto, murah banget. Pokoknya enak deh di zaman Soeharto, dibanding zaman sekarang jauh berbeda, itu aja. Masih pada murah-murah ya, Bu? Ya. Nah, lanjut. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu pas masa Orde Baru? Pernah. Yang lucu pertama ikut pemilu perdana ya, kan nggak tahu tuh, pilih Soeharto gitu. Taunya ke TPS ditoblos semua. Karena tidak tahu ya, jadinya golput kan gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu kan gitu. Partai mana sih yang biasanya menang dalam pemilu pas masa Orde Baru? Partai Golkar nomor 2. Golkar ya? Ya. Iya. Terus, kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena masyarakat juga sejahtera, pemerintah juga bijak sama masyarakat, memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Pokoknya masyarakat sejahtera, terus lapangan kerja juga mudah. Itu zaman Soeharto dulu, lulus SD aja bisa kerja di PT, itu enaknya. Makanya masyarakat tuh sejahtera banget, harga-harga juga murah gitu kan. Lanjut, apa benar bahwa TNI dulu pernah menjabat di pemerintah?
TNI menjaga TNI ya, Ya, ABRI ya. TNI, ABRI itu kan istilahnya mengabdi pada negara itu. Ya, masuk ke sipil juga, pemerintah sipil. Iya. Iya. Ya. Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Pernah, kayak SD itu SPP aja 1 bulannya 200 perak. Itu Puskesmas, posyandu pernah apa? puskesmas pernah. Puskesmas juga bayarnya berapa, murah banget yang dulu tuh. Ya, lanjut. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi pada tahun 1998? Tahu, pertama krisis ekonomi yang disebut orang-orang sih krisis moneter gitu ya. Krisis moneter. Nah itu sedikit-sedikit ekonomi tuh naik kayak beras, minyak apa. Nah setelah ada krisis moneter itu terjadi demonstrasi gitu ya. Iya. Akhirnya Soeharto tuh lengser. Nah itu dinamakannya krisis moneter. Nah setelah Soeharto lengser, berganti presiden, wah harga tambah melambung tinggi, nyari kerja juga susah, nyari uang juga susah, kan itu kan ya. Semoga di zaman sekarang ini ada presiden seperti almarhum Bapak Soeharto, karena beliau benar-benar memperjuangkan masyarakat. Itu aja. Lanjut. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Ibu rasakan pada masa krisis ekonomi pada tahun 1998? Nyari uang susah, karena apa? Banyak orang kerja juga di PHK, kasih pesangon juga nggak sesuai, ya kan, akhirnya banyak orang nganggur kan, banyak keluhan di situ. Nah yang ekonominya menengah ke bawah ya banyak keluh, banyak pengangguran, akhirnya yang sekolah nggak pada sekolah kan. Semoga di zaman sekarang ini anak-anak Indonesia maju terus, apalagi di bidang sekolah, karena untuk generasi penerus kan itu ya. Semoga harga-harga turun lagi, apalagi ini di zaman Presiden Prabowo semudah-mudahan menjalankan tugasnya seperti mendiang Soeharto. Menurut Ibu, apa enaknya kalau negara punya cukup beras sendiri tanpa harus beli di luar negeri? Ya menurut saya kalau tanpa beli di luar negeri kan Indonesia nih negara terkaya, Ya, ngapain juga harus beli ke luar negeri. Lebih baik produk Indonesia yang kita Lebih murah gitu ya. Iya, lebih murah. Oke. Apakah Ibu tahu mengenai penembakan misterius ketika ada yang mengkritik pemerintah? Kalau itu tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu kan politiknya negara ya. Iya. Oke. Yang terakhir nih, apa kekhawatiran Ibu jika di zaman sekarang TNI menjabat kembali di pemerintah? Kekhawatirannya apa ya? Kalau buat saya kan TNI itu kan alat negara ya. Semoga TNI sejahtera selalu, menjaga negara, menjalankan tugas yang profesional, itu mengabdi sama negara. Itu aja. Ya udah, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai tentang masa Orde Baru. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Abbas Rosadi, Umur? 60 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintah Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Soeharto. Kalau masalah Soeharto saya nggak tahu umurnya. Pokoknya sekarang udah 60 tahun. Soeharto tahun berapa? Berarti kisaran 27-an ya, 27 26. golongan.
Ya, lanjut Jar. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Saya nggak ngalamin itu, masih bujangan. Zaman Orde Baru biasanya dikenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Ya kalau ingat saya sih, kalau dulu Soeharto sih barangnya murah, beras, sayur-sayuran, ikan apa itu emang rada murah dulu. Nah, waktu Soeharto, kalau sekarang kan harganya tinggi. Soalnya udah tahun 2025. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Nggak pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Orde Baru berarti dari Jokowi dah. Partai Saya Golkar. Partai nggak paham. Nggak paham. Yang menang itu siapa nggak paham. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Gimana ya? Ya orang kalau ngeritik kan nggak bagus. Ya maksudnya ngeritik orang tuh nggak boleh sebetulnya itu. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, dan Impres? Sering, maksudnya rutinan bulanan itu periksa di puskesmas tiap bulan, itu paperkam tiap bulan, sering tiap bulan maunya rutin. Apakah benar bahwa TNI dahulu pernah menjadi penjabat di pemerintah? TNI. Saya belum begitu paham itu TNI dan penjabat. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi pada tahun 98? Nggak tahu, itu mah udah lama nggak tahu. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak dirasakan ketika krisis ekonomi tahun 98? Pokoknya kalau 98 itu saya kan masih muda, masih ikut orang tua, jadi ya nggak tahu masalah ekonomi, harga itu nggak tahu. Apakah Bapak tahu mengenai penembakan misterius ketika ada yang Bapak, pemerintah? Jika tahu, tolong bisa menjelaskan Itu nggak tahu. apa kekhawatiran Bapak jika di zaman sekarang TNI penjabat kembali di pemerintah? Maksudnya khawatirannya gitu. Iya. Ya saya sih orang kecil ya ikut-ikutan aja lah. Orang nggak pengalaman apa-apa. Orang awam lah sini Bapak. Hah? Orang awam. Iya. Sekian dari wawancara kami. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bolehkah saya bertanya, Pak? Boleh. Ini dengan Bapak siapa? Selamat. Berapa usia Bapak saat ini? 45. Bapak apa pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Pernah. Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Kurang lebih 10 atau 11 tahunan lah usia saya. Ya. Terus apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Pernah bahkan tahu. Terus zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah ya Pak. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya? Ingat. Jadi kalau waktu di zaman Pak Soeharto segala sesuatunya itu sembako atau apapun kebutuhan sehari-hari itu serba murah. Ya. Contohnya kayak beras, kayak minyak goreng atau yang lainnya itu kalau beras kurang lebih waktu itu tuh harganya per kilo. Per kilo itu antara 1.000 atau 1.500 per kilonya. Terus apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru Pak? Pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu itu Pak? Partai Golkar, golongan karya. Lalu kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah Pak? Pada waktu pemerintahan Pak Soeharto, karena beliau kan sosok pemimpin yang
berwibawa ya, berwibawa, sosok pemimpin yang tegas. Jadi tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah karena di zamannya Pak Soeharto itu semuanya udah bisa terkendalikan. Terus apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah, Pak? Benar, karena dari dulu memang Pak Soehartonya juga kan beliau dari TNI, dari TNI. Terus apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SDN? Pernah. Lalu apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan, Pak? Tahu. Pada waktu Indonesia mengalami krisis moneter itu kalau nggak salah tahun 1998. Usia saya berarti sekitaran menginjak 17 tahun. Pada waktu mengalami krisis moneter, Indonesia itu mengalami guncangan berat, terutama dari bahan pangan. Segala sesuatunya serba sulit. Semenjak krisis itu serba sulit, dari mulai cari pekerjaan susah, cari pangan sehari-hari susah, akhirnya banyak pengangguran. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998, Pak? Oh, banyak sekali. Salah satunya dari mulai pengangguran, akibat dari pengangguran akhirnya berdampak ke masyarakat itu banyak yang kelaparan. Terus menurut Bapak, apa enaknya kalau negara bisa punya cukup beras sendiri tanpa harus beli dari luar negeri? Ya, kalau menurut saya pribadi, Ya. kalau negara memiliki banyak beras, jadi segala sesuatunya tuh masyarakat itu nggak kayak waktu zaman krisis ya, kelaparan, karena mencukupi masyarakat Indonesia, misalnya kayak beli yang nggak jauh, nggak sulit. Ini apakah Bapak tahu mengenai penembakan misterius ketika ada yang mengkritik pemerintah? Jika tahu, bisa dijelaskan sedikit mengenai Petrus, Pak? Jadi kalau waktu zaman Petrus atau penembakan misterius, jadi kalau itu kan sifatnya rahasia sebenarnya. Karena apa? Jadi masyarakat itu jangan sampai dibodohi. Masyarakat jangan sampai dibodohi dari salah satu oknum. Maksudnya beliau kan tujuannya untuk memprovokator masyarakat, tujuannya untuk mempecah belahkan persatuan Indonesia. Makanya adalah itu salah satu penembakan misterius, contohnya yang dituju itu untuk provokator. Lalu terakhir, Pak, apa kekhawatiran Bapak jika di zaman sekarang TNI menjabat kembali di pemerintah? Sebenarnya sih nggak perlu ada yang ditakutin, karena memang Indonesia kan dari dulu itu di bawah kepimpinannya kan seorang TNI. Beda kayak presiden pertama. Kalau presiden pertama kan itu dari sipil ya, Iya, Pak Pak. Soekarno kan insinyur. Iya. Mulai presiden kedua yaitu Pak Soeharto dari TNI Angkatan Darat kalau nggak salah, ke Pak SBY pun dari TNI, dan pemimpin yang sekarang Prabowo Subianto pun dari TNI, Iya. dari Kopassus malah. Jadi nggak perlu ditakutin karena TNI itu lebih ke masyarakat. TNI lebih ke masyarakat, mengayomi masyarakat dan mengharmoniskan, mempersatukan Indonesia yang seutuh-utuhnya. Iya. Ada lagi? Saya rasa cukup ya Pak, segitu dulu mengenai pertanyaan Pak ya. Mangga. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Mama bisa kenalin diri dulu? Boleh. Nama Mama Eti Juhaiti. Berapa usia Mama? Usia Mama sekarang lahir 1972, berarti sekarang kau umur berapa? 40 ke atasan lah ya, berarti 50. 53. Insya Allah nanti bulan Juni, bulan depan.
Apakah Mama pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Ya pernah sih, waktu Kira-kira mama masih muda. kira-kira di zaman itu Mama umurnya berapa? Ya umurnya masih masih keluar kuliah gitu. Apakah Mama tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Ya tahu sedikit ya, orang masih muda. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah? Beras, semua emas juga murah. Dan apakah Mama ingat harganya berapa? Apa? Harga kayak beras atau emas? Mama taunya suka kalau soalnya belum rumah tangga. Jadi waktu itu tuh mama beli tuh harganya 1 gram 25.000. 1 gram emas. Iya. Eh, 25.000 apa berapa ya? Iya kayak 250 pada 25.000 lupa itu. apakah Mama pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pemilu pernah. Pemilu tuh. Pemilu nggak tahu ya, lupa. Tapi pernah waktu itu kan dipimpin sama Presiden Soeharto itu kan, jadi mama tahu. Tapi waktu pemilihan apa sih lupa. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Golkar dong. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Tidak boleh, tapi emang nggak boleh ngeritik pemerintah, tapi masyarakat semuanya aman, harga semuanya murah semua, jadi nggak ada yang protes gitu. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Apakah Mama pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Waktu ini ya pernah sih, waktu mama Adit waktu kecil kan pernah ke posyandu. Apakah Impres pernah juga waktu mama kecil. berarti pernah merasakan SD Impres juga? Tahu, cuma mama nggak pernah ke SD Impres. Paling adiknya mama yang masuk SD Impres. Apakah Mama tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Oh, masalah itu, masalah 98. Iya, Krisis tahu. bisa Romet dijelaskan. apa itu? Apa sih? Krisis moneter kali ya. Tuh. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Mama rasakan ketika krisis ekonomi? Oh, jadi mama tuh punya emas, ceritanya punya emas itu harga kan murah, pas harga pas moneter mama jual emas itu langsung mahal itu, jadi maunya banyak, tapi di saat mama mau beli lagi nggak bisa. Tuh bener nggak, dari murah dijualnya mahal, pas beli lagi nggak bisa yang segitu lagi. Tuh begitu. Menurut Mama, apa enaknya kalau negara bisa punya cukup beras sendiri tanpa harus beli dari luar negeri? Oh iya dong, kita kan banyaknya ekspor. Iya, mengekspor. Harusnya ya enak punya sendiri, jadi kan semua warga kan kenyang. Segala murah, harga beras juga murah, nggak mahal kan, nggak kayak sekarang. Bisa 15.000 kilo. Apakah Mama tahu mengenai penembakan misterius ketika ada yang mengkritik pemerintah? Serius siapa yang? Nggak tahu, kurang tahu. Apakah khawatiran Mama jika di zaman sekarang TNI menjabat kembali di pemerintah? Insya Allah enggak. Insya Allah aman, jangan sampai lah ibaratnya pengennya aman-aman aja negaranya. Ya pengennya sih beras sih murahin lagi. Apalagi sekarang kan untuk masuk rumah sakit dirawat aja kan susah. Kan nggak kayak waktu zamannya Jokowi kan boleh. Itu sekarang kan beda pemerintah, beda pula aturan. Terima kasih. Oke, Putri.